Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, serta masyarakat. Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih konseptual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Saya Vina Iswati dengan NIM 064 akan mendefinisikan mengenai literasi digital dan kemanusiaan serta manfaatnya yang telah saya peroleh dalam perkuliahan literasi digital dan kemanusiaan selama semester. Literasi yang dipahami oleh masyarakat Indonesia pada awalnya adalah membaca buku konseptual yang pastinya dianggap sangat membosankan dan hanya beberapa kalangan yang gemar melakukannya. Melihat tulisan yang cukup banyak dan buku yang tebal, mungkin tidak akan dilirik oleh generasi zaman sekarang ini. Mereka lebih tertarik melihat tulisan yang sedikit dan tulisan berupa gambar. Para penulis yang ingin bukunya tetap dicetak untuk dikonsumsi oleh publik memilih melakukan perubahan dengan membuat buku tersebut penuh dengan gambar dengan sedikit tulisan. Namun, hal itu membuat informasi yang ingin disampaikan menjadi kurang. Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia, masyarakat sudah dapat melakukan literasi dimanapun dan kapanpun mereka mau, baik menggunakan laptop atau PC maupun smartphone. Media digital saat ini telah mempermudah literasi. Menurut Gipster dalam jurnal Literasi Digital Remaja di Kota Surabaya, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan informasi dari berbagai format. Namun, bukan hanya kemampuan untuk membaca saja, melainkan dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan manfaat yang telah saya peroleh dari literasi digital dan kemanusiaan selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosen maupun gurunya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. 2. Belajar menjadi lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting misalnya di glosarium, dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk cetak, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi istilah-istilah penting. 3. Menghemat uang. Saat ini banyak sekali aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Selanjutnya, membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini dapat menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, maka akan merasa aman apabila membaca berbagai macam informasi khusus mengenai negara yang akan dikunjunginya tersebut. Yang selanjutnya yaitu selalu memperoleh informasi terkini atau up to date. Kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi yang baru. Selanjutnya, selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Dalam hal-hal yang bersifat penting maupun mendesak, maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. Selanjutnya, membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, serta membandingkannya kapan saja. Jika individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh
informasi yang bernilai. Selanjutnya, dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan memanfaatkan komputer, misalnya penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendeley dan Zotero. Membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Break, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karenanya, dengan mengaksesnya bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan web yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Dalam lingkup yang lebih makro, sumbangsi pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet itu merupakan bentuk manifestasi yang dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itu pentingnya literasi digital di era ini, mengingat data dan informasi yang akan terus bertambah tanpa terkontrol. Jika tiap individu tidak membekali diri dengan kemampuan literasi digital, maka akan semakin sulit untuk mencari informasi yang benar-benar bernilai. Salah satu fungsi mendapatkan informasi yang bernilai adalah agar cepat mengambil keputusan yang baik hingga akhirnya dapat bertindak. Mendapatkan informasi yang bernilai merupakan salah satu manfaat dari literasi digital. Namun, kita juga harus memilih informasi yang kita dapatkan. Ambillah informasi yang bermanfaat dan buanglah informasi yang tidak perlu. Jangan mudah kemakan berita hoax yang beredar. Tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan agar tidak keikutan menyebarkan hoax antara lain hati-hati dengan